kembali bersama kami di program Update Siang pemirsa di segmen Laporin Aja Kita kali ini bersama saya Amanda Sulaiman dan saya masih berada di lokasi High Tech Mall di mana kita juga masih akan memberikan Anda informasi terkait dengan kondisi terkini jelang dikosongkannya High Tech Mall ini sendiri. Di segmen pertama kita pemirsa tadi kita sudah berbincang dengan beberapa pedagang dan juga karyawan yang ternyata sangat resah begitu ya terkait dengan akan dikosongkannya High Tech Mall ini sendiri, mengingat sebagian besar dari para pedagang ini sendiri pun juga sudah cukup lama berjualan di sini, dan bahkan ada beberapa pun yang mereka berjualan dari pertama kali bukanya High Tech Mall ini sendiri. Dan tentunya di segmen kita kali ini seperti yang sudah saya janjikan, beberapa orang di sini juga sudah berkumpul khususnya dari para paguyuban pedagang di sini. Kita akan menyapa terlebih dahulu di sini. Halo, selamat siang Pak Rudi. Pun kabarnya Pak? Baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Sebelum tahun lalu sudah saya kesini ya Pak ya. Nah ini sebelumnya nih Pak Rudi, saya pengen tanyakan terlebih dahulu. Kalau di tahun lalu jenengan sudah mengupayakan ke pihak pemerintah kota, dan ternyata sudah ada respon. Itu bagaimana terakhir informasi? Tahun lalu kita sudah ada koordinasi dengan pihak pemerintah kota. Dan ada informasi dari pemerintah itu kalau High Tech Mall ini masih bukan High Tech Mall ya, Surabaya Mall, pedagang UKM dan IT ini setelah BOT nanti akan dilanjut. Pemerintah masih memberi ruangan untuk semua pedagang ada di sini, kemudian ada dicampur dengan kesenian, pelayanan publik satu atap dan lain sebagainya. Itu yang informasi yang tahun kemarin seperti itu. Ada surat edarannya ya Pak ya? Kalau surat edaran tidak, kita belum menerima. Cuma waktu kita mengadakan aksi yang tahun kemarin itu dari pihak Kepala Dinas Pak Pegung, Bapak Sonaji itu menyampaikan tidak ada penutupan, tidak ada pengosongan di sini. Semuanya akan berjalan dengan normal, semuanya akan berjalan dengan normal. Sehingga kami setahun ini ya kami menganggap cukup lega, pikiran positif kepada pemerintah dengan nasib seluruh pedagang yang ada di sini. Dari terakhir saya kesini hingga sampai dengan detik ini yang rupanya Maret besok ini akan dikosongkan ya Pak ya, berdampak tidak mungkin sekiranya ada pedagang yang mulai berkurang untuk penjualan di sini? Ya, kalau ada yang berkurang memang ada, cuma beberapa bisa ada lima toko lah yang berkurang, yang income dari sini 5 toko aja, tetapi ada yang masuk juga. Satu tahun kemarin ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, yang keluar kemarin itu memang mereka dari perusahaan besar, vendor, bukan retail, bukan distributor, bukan. Yang lainnya itu masih tetap di sini dan kepingin di sini terus selamanya di sini, karena di sini memang ikon IT. Iya, yang dimiliki Surabaya, ikon IT dimiliki Surabaya. Ya makanya semuanya pedagang di sini bertahan di sini semuanya. Mungkin boleh ditunjukkan Pak surat pemberitahuan yang diterima oleh teman-teman dari paguyuban, ada tidak kira-kira? Kalau surat pemberitahuan dari Pemkot hanya pemberitahuan bahwasannya gedung ini diserahkan dalam kondisi baik. Itu yang pertama. Kemudian kemarin kita dapat surat tembusan, di mana surat itu dikirim ke pihak manajemen. Kita dapat tembusan, di situ baru ada kata-kata pengosongan. Nah ini yang kita menjadi resah, kita bingung. Tanggal berapa itu Pak diterima? Kemarin. Iya. Berarti pengosongan hanya diberi waktu berapa lama? Ada suratnya di situ. Ada suratnya ya, mungkin bisa ditunjukkan Pak ya suratnya ya. Baik. Nah itu ada suratnya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan ke kameranya. Nah, begini. Ini yang pertanggal 1 Februari 2019, pemirsa, bahwa dapat Anda saksikan ini merupakan surat dari Wali Kota Surabaya yang ditujukan kepada Direktur PT Sasana Boga. Di sini pada intinya harus dalam kondisi baik, bersih dan kosong ya Pak ya. Ini surat yang terakhir. Kalau yang pertama ada tidak Pak? Yang pertama ada ya. Coba kita akan melihat. Berarti memang waktu pengosongannya sangat cepat sekali nih Pak, berarti ya. Dari pihak manajemen tidak ada pemberitahuan ya Pak ya, kalau dari pihak pemerintah sudah memutuskan untuk harus belum, dari pihak manajemen belum
Secara resmi belum ada pemberitahuan. Oke, kalau yang Surat kita yang terakhir, yang pertama belum ada surat lagi dari Pemkot. tanggal 23 Oktober. Nah, Di sini tertulis tidak ada pengosongan ya Pak ya, hanya tulisan dalam kondisi baik ya Pak. iya betul. Ini merupakan salah satu keresahan yang dirasakan oleh para pedagang di sini begitu ya. Baik, terima kasih Pak atas suratnya. Mungkin kalau saya boleh diperlihatkan khususnya untuk di lantai 2 boleh ya Pak Rudi ya? Mungkin monggo silakan sambil kita melihat bagaimana kondisi khususnya para pedagang IT yang ada di lantai 2. Kita akan melihat bersama sambil kita melihat situasi di sini. Nggak apa-apa ya Pak Rudi ya? Kita lihat ya Pak Rudi. Oke. Ini masih aktif semua, masih jalan semua. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pedagang dan karyawan Pak. Ternyata memang dampaknya luar biasa sekali. Salah satu departemen store pun juga akhirnya mengurangi karyawannya ya Pak ya. Nah itu keluhan mengurangi karyawan sudah dirasakan berapa lapak di sini Pak? Ya beberapa lapak aja ada yang mulai mengurangi karyawan, tetapi tidak semua. Perusahaan-perusahaan besar aja yang mengurangi lapaknya. Bisa saja begitu ya. Perusahaan besar saja. Baik, dan pemirsa kita sudah berada di lantai 2 ya Pak ya ini ya, lantai 2. Oh, lantai dasar. Lantai dasar dari High Tech Mall. Kita akan mencoba mencari salah satu pedagang IT di sini ya Pak ya. Kalau tadi kita sudah berbincang langsung dengan para pedagang yang berjualan baju dan juga salah satu department store, kita akan bertanya-tanya langsung kepada para pedagang IT, di mana High Tech Mall ini menjadi salah satu ikon kota Surabaya dalam berjualan alat-alat elektronik di sini ya. Baik, kita akan coba mencari yang mungkin bisa diwawancara di sini. Ini kalau saya lihat pengunjungnya cukup sepi sekali begitu ya Pak Rudi ya. Ini masih pagi, mungkin sebentar lagi. Kita akan coba mencari. Ekonomi di sini masih normal. Di sini kan grosir, Bang. Di sini grosir. Jadi ini kita grosir, IT ini grosir melayani seluruh Indonesia bagian timur. Jadi mereka ini sudah aktif walaupun kelihatan tidak ada pengunjungnya. Mereka hanya by phone aja, gitu loh. Jadi karena begitu lamanya ada di sini, sehingga ekonomi sudah terlanjur, sudah terbentuk. Jadi pasar ini sudah terbentuk, ikon IT ini sudah terbentuk. Rantai distribusi dan juga konsumennya begitu ya. Mungkin saya boleh bertanya kepada beberapa pedagang di sini. Bapak, atas nama Bapak siapa? Abdul Latif. Bapak Abdul Latif selaku nopo di sini pedagang? Iya, Lotus Komputer. Saya jual barang beli second. Belah mana Pak? Lantai 1D. Nah ini merupakan salah satu pedagang IT di sini. Lanjut. Oke. Gimana? Sana ditutup. Iya. Abdul, monggo mungkin bisa diceritakan keresahan jenengan begitu. Ini jelang akan dikosongkan. Iya Mbak, di sini tuh sebenarnya meskipun tempatnya jelek dan tidak terawat itu tetap menghasilkan daripada mal-mal yang lain. Nah, orang-orang resah karena nanti karyawan saya makan apa, pindah di tempat lain belum tentu seramai di High Tech. Nah, itu orang-orang rasanya di situ. Dan kita minta Pemkot atau semuanya untuk mempertahankan pedagang dan karyawan di sini. Nah, selama ini isu bergulir yang akhirnya sebentar lagi akan dikosongkan, berdampak tidak dengan penjualan jenengan sendiri Pak? Sangat-sangat berdampak Mbak. Dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab ini, penjualan kita itu merosot tajam. Biasanya sehari jual 5-10 unit laptop, sekarang cuma 1-3 unit aja. Per harinya saja. Nah, makanya itu Mbak, semakin gencar isu pengosongan ini, pedagang itu semakin sepi, nggak ada pemasukan. Jadi susah Mbak di sini Mbak. Abdul sendiri ada punya karyawan berapa Pak? Karyawan saya 8 Mbak. Ada 8. Dengan akhirnya berkurangnya omset sendiri, apakah terpaksa harus mengurangi karyawan atau bagaimana? Iya pasti Mbak, pengurangan. Iya, otomatis pengurangan pegawai. Nah, jadi biasanya bisa menghidupi 8 pegawai ya, sekarang ya mungkin ya dikurangi jadi 4-5 pegawai aja. Yang lainnya mungkin freelance atau apa gitu. Iya, Abdul begini yang sebenarnya.
Pak Abdul mungkin dari pendapat jenengan sendiri ya Pak Abdul, bagaimana kalau misalkan nanti High Tech Mall ini sebenarnya dikosongkan hanya sementara? Kalau bisa sih jangan, Mbak. Saya ini sandal tangan. Soalnya kalau kosong sementara 1 bulan, itu kasihan pedagang, Mbak, kocar kacir dia. Dia nggak ada tempat untuk mengais rezeki lagi. Sedangkan orang kalau image-nya sudah ditutup, mau balik lagi itu susah. Ya kita mohon kepada Pemkot, DPRD atau apa ya, supaya pedagang tetap bisa bertahan. Jangan sampai ada pengosongan. Kasihan, Mbak, teman-teman ini kasihan. Ini Pak Ong ini juga punya toko di sini, kasihan, Mbak. Iya. Saya boleh ke Pak Ong ya? Monggo Pak Ong kesini Pak. Monggo. Baik, Pak Ong, kalau dari perasaan jenengan sih bagaimana Pak Ong? Saya kebetulan mulai tahun 98 ya di sini. 98 mulai dari bawah sampai atas. Ya rasanya sama ya dengan teman-teman yang lain, bahwa kita sebenarnya tidak mungkin untuk keluar dari sini, karena memang mulai dari awal kita katakanlah babat alas sebelum High Tech Mall itu begitu menggema sebagai ikon terbesar pusat IT di Indonesia Timur, tahu-tahu begitu saja mau ditinggalkan begitu ya. Jadi pedagang-pedagang di sini pun juga nggak tahu nih nasibnya nanti gimana. Kita bertahan sampai saat ini karena memang ada janji dari Bu Risma yang disampaikan oleh Pak Edi sama Pak Imam Aguson Haji, bahwa Bu Risma ini akan melanjutkan pengelolaan ini sebagai pusat IT, jadi tetap akan dipertahankan. Tetapi yang bikin resah sampai saat ini belum ada kejelasan. Sementara waktu tinggal 2 bulan ini, nanti kedepannya kita gimana? Tetapi tetap pada sampai saat ini kita tetap bahwa kebijakan baik Bu Risma akan melanjutkan pasca BOT, kita tetap yakin itu. Cuman yang bikin resah ini kurang waktu 2 bulan ini kok sampai saat ini belum ada tanda-tanda kita akan dikelola dengan benar nantinya. Tapi kan surat pemberitahuan juga sudah turun ya Pak ya, sebentar lagi harus dikosongkan. Itu sendiri bagaimana? Lah, dikosongkan itu kita juga bingung. Pengosongannya kalau dari pihak manajemen itu bukan penyampaian secara resmi. Ada satu manajemen yang mengatakan tidak ada pengosongan di bulan Maret. Ada juga manajemen yang lainnya ini akan ada pengosongan. Ada berapa manajemen sebenarnya di sini Pak? Maksud saya manajemen itu satu manajemen, tapi misalnya beberapa dari orang yang itu, misalnya Pak Tafli sendiri yang mengatasnamakan orang manajemen di sini pernah ketemu sama kita bahwa tidak ada pengosongan. Kita tidak akan mengadakan pengosongan sampai bulan Maret. Di bulan Maret tidak ada sampai BOT. Tetapi ini juga berhembus lagi, kok katanya mau dikosongkan. Lah ini kan yang jadi kegalauan pada pedagang-pedagang di sini. Kesimpang siuran seperti ini salah satunya yang harus bisa memutuskan tetap Bu Risma sebagai wali kota. Tapi sebenarnya begini Pak, jenengan sendiri kan juga kebetulan juga sebagai wakil paguyuban nih Pak. Bukankah seharusnya harus didiskusikan kembali atau mencoba kejelasan dari pihak manajemen? Secara dari pihak manajemen adalah satu-satunya yang mendapatkan surat dari pemerintah kota. Selama ini kita welcome gitu ya, tapi selama ini pihak manajemen pun tidak pernah memanggil kita untuk discuss nantinya kedepannya gimana, tidak benar. Alasannya karena? Saya tidak tahu juga alasannya gimana manajemen itu, kenapa tidak katakanlah kita dipanggil atau perwakilan dari pedagang ini maunya gimana, terus manajemen gimana, kita tidak dipanggil untuk itu. Ke pihak Pemkot pun juga begitu, kita sampai 3 kali ngirim surat audiensi juga tidak pernah ada tanggapan. Makanya besok ini gaungnya teman-teman mau ke Pemkot untuk menemui wali. Baik, nanti sebelum kita ke Pak Rudi ya, Pak Ong ya, mungkin kita boleh bertanya kepada salah satu Bapak di sini ya. Dari tadi ini semangat banget ini Bapaknya nih ya. Pak, monggo Pak. Daripada semangat di belakang, saya atas nama Bapak siapa dulu? Saya Udin. Oke, Pak Udin di sini selaku pedagang atau karyawan Pak? Saya karyawan di Master Digital. Kalau kita seumpamanya ditutup, kita makan apa gitu loh. Apalagi anak sekolah, kan banyak yang masuk gitu loh. Jadi istilahnya dari Bangkalan, dari Sampang. Nah,
kan ya juga kan magang di sini gitu loh. Semuanya kan ada gitu. Jadi ya sesuai kalau samanya kita ditutup gimana gitu loh, larinya kemana gitu. Kalau kita kan otomatis ya semuanya kan ada gitu loh Pak. Gitu. Anda selaku karyawan di sini merasa mulai turun tidak sih omsetnya ketika beredar isu? Maksudnya? Mulai menurun tidak omsetnya? Kalau menurun sih enggak. Saya kira kan otomatis kan bisa stabil gitu kalau seumpamanya. Kalau seumpamanya kita tutup, nah kita semuanya makan apa gitu loh Mbak. Jadi istilahnya mau minta kita itu harus terus berjuang sampai dari titik penghabisan. Makanya saya mau minta jangan sampai ditutup kita gitu loh. Tapi kalau misalkan ini harus dikosongkan sementara aja Pak, gimana Pak? Kalau sementara kita nanti makannya apa Mbak gitu loh Mbak. Kalau seumpamanya dalam 1 bulan kita libur gimana Mbak? Rasanya kalau kita nggak makan, kita masa puasa gitu loh Mbak. Ya, kalau puasa gimana? Kalau puasa 1 hari pun gimana Mbak? Iya, kalau 1 hari ada bukanya. Makanya kalau sama 1 bulan, kalau kita puasa gimana? Apakah nggak kita masa lapar gitu loh? Apalagi kita punya anak. Nah, gimana itu? Kalau semua kita tutup. Ini satu-satunya pekerjaan buat Bapak sendiri ya Pak? Iya pastilah. Ini kan saya kan karyawan, otomatis ya kita kerja cari nafkah buat untuk anak istri. Terus habis gitu, kalau kita dibilangin kalau ditutup gimana, terus makan apa gitu loh maksud saya. Masa dalam 1 bulan langsung kita tutup, nah kan nggak enak gitu Mbak. Iya. Tapi sebentar lagi akan dikosongkan Pak. Bagaimana dari jenengan sendiri? Kalau saya kira jangan dikosongkan Mbak, soalnya sini kita cari berapa tahun, kita 19 tahun di sini, makan di sini, hidupnya tetap di sini gitu loh. Jadi kita terus buka terus gitu loh, jangan sampai dikosongkan gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita masih ada 1 segmen lagi. Kami akan segera kembali untuk Anda.